شباب السالكين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mawon teng hadis nggih, karena niki rada soalé. Rada nggih. Al-hadisu as-sabi'a wal 20 nggih. Nggih, kebetulan memang hadisnya pendek ya, jadi eco nggih. Al-hadisu as-sabi'a wal 20, hadis yang nomor 27 nggih. An Jabirin saking Sayyidina Jabir nggih. An Jabirin saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Jabir, mangke lek rada terus nggih langsung pindah mawon. Qala dawu sapa Jabir, qala dawu sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa dawuh beliau, kullu ma'rufin shadaqah. Namung ngoten niku. Perasaan nggih kula tingali dari kitab niki yang namung pendek nggih dalah di niki, paham nggih. Jadi kullu ma'rufin utawi saben-saben kebagusan, ngoten nggih. Kullu ma'rufin utawi saben-saben kebagusan iku shadaqatun dadi sedekah, ngoten nggih. Iku shadaqatun dadi sedekah. Ampun. Rawahu riwayataken ing al hadis sapa Al Bukhari, Imam Bukhari, wa rawahu lan ngriwayataken ing hadal hadis sapa Muslimun, Imam Muslim, min riwayati Hudzaifah radhiyallahu anhu, saking riwayat Imam Hudzaifah. Sampun nggih. Langsung kula napa namanya tafsil ataupun bayin nggih hadis mawon. Mriku Kanjeng Nabi dawuh kullu ma'rufin shadaqah. Jadi kullu ma'rufin shadaqah. Mriku wonten kul, wonten kalimat ma'ruf. Nggih. Makna kalau murad jarene, makna zahirnya adalah kullu ma'rufin shadaqah. Artinya setiap hal kebaikan itu akan menjadi sedekah. Jadi setiap kebaikan akan menjadi sedekah atau dicatat menjadi sedekah. Paham nggih? Cuman ma'ruf di sini apa maknanya? Ma'ruf niki napa? Paham nggih? Di situ ada 3 kalimat. Jadi hadisnya hanya 3 kalimat nggih. Kullu ma'rufin sedekah. Paham nggih? Yang perlu kita tahu adalah kalimat ma'ruf dan kalimat sedekah. Nah, ini teman iki teng syarahe diperinci apa itu ma'ruf, artinya ditafsil nggih, dimaknai. Ma'ruf itu apa? Takrifnya ma'ruf niku napa? Paham nggih? Takrif ma'ruf sama kalimatnya, paham nggih? Dan makna sedekah niku napa? Paham nggih? Pun. Musannif mengatakan al-ma'ruf nggih, ismun likulli fi'lin yu'rafu husnuhu bi syar'i. Paham nggih? Setiap hal kelakuan atau pekerjaan yang positif sing sae cuman ono timbangane ataupun ada kacamatanya ataupun ada tolak ukurnya. Artinya setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia, paham nggih, yang dipandang baik oleh syariat. Paham nggih? Jadi enggak semua hal yang baik munggoyak dhewe niku ma'ruf. Paham nggih? Tidak hal semua baik munggoyak dhewe niku sae munggoe agama. Paham nggih? Jadi kalimat ma'ruf adalah ismun likulli fi'lin yu'rafu husnuhu bi syar'i, yaitu suatu nama pekerjaan yang dianggap oleh syariat Islam niku baik. Kudu ono syariat Islami. Jadi kalau dianggap oleh kita atau oleh adat, nah niki oleh adat baik, tapi kok oleh syariat enggak baik, itu bukan ma'ruf. Paham nggih? Juga diterangkan oleh namanya Imam Abi Jamrah. Beliau juga ikut andil dalam mengartikan kalimat ma'ruf. Beliau mengatakan al-ma'ruf yutlaku ismul ma'ruf ala ma urifa bi adillati syar'i. Yaitu hampir sama, suatu kebaikan ataupun suatu pekerjaan yang baik, cuman yang dilandasi oleh dalil
syariat. Jadi kalau syariat itu mengatakan oke, iki apik, maka dikatakan ma'ruf. Ditambahi be Imam Abi Jamrah lagi, sawaun jarrat bihil adah amla. Entah itu di ACC, dicocoki kalau adat kita ataupun tidak. Pokoknya sesuatu yang bagus menurut pandangan syariat niku dikatakan ma'ruf. Walaupun nun sewu adat kita ternyata ingkar terhadap sesuatu niku, tetap oleh syariat, oleh syariat Islam dikatakan kalimat ma'ruf ataupun sesuatu yang ma'ruf. Ampun. Kemudian ada ulama lain mengatakan ngeten. Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal. Kan maknanya arafah. Arafah niku ma'rifat. Artinya mengetahui. Kalau ma'ruf isim maf'ul itu sesuatu yang diketahui. Artinya gimana Jadi ada yang mengartikan ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal, yang dilakukan dan nyaman oleh tabiinya manusia. Jadi Gusti Allah membuat menciptakan menungso niku memang ada tabiat. Ketika melakukan hal-hal yang sae niku nyaman, nyaman. Makanya kebalikannya ma'ruf adalah kebalikannya mungkar. Mungkar niku berasal dari ingkar, Makanya tidak ada seseorang yang dilahirkan kemudian nyaman dengan hal-hal yang negatif, gak ada. Sampai Kanjeng Nabi pernah dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap bayi walaupun itu dari rahimnya orang-orang kafir itu dilahirkan secara fitrah, secara bersih. Makanya tidak mungkin ada orang bayi lahir ceprot, seneng karo barang ingkar, barang mungkar, Makanya sajane kalimat atau pekerjaan yang baik itu identik dengan menungso, entah orang kafir ataupun orang muslim. Makanya ma'ruf itu barang yang dikenal, barang yang sudah bersahabat dengan sejatinya manusia. Niku jenenge kalimat ma'ruf, arti dari ma'ruf. Kemudian juga ada yang kalimat kedua yang perlu kita ketahui sebelum meneruskan hadisnya, ada kalimat sodaqah. Karena hadisnya kullu ma'rufin sodaqah. Kemudian dikatakan was-sodaqatu hiya ma yu'tihi al-mutasaddiq lillahi ta'ala. Sodaqah yaitu sesuatu yang dikeluarkan, entah itu berupa harta atau bukan. Sesuatu yang dikeluarkan, diberikan kepada orang lain, tapi lillahi ta'ala. Jadi kalau ada dari kita memberikan sesuatu, kok nun sewu ada kepentingan tertentu, walaupun iki lillahi ta'ala, itu bukan dikatakan sedekah. Makanya ketika seseorang memberikan sesuatu, apakah itu dikatakan sedekah atau bukan, itu hanya yang semarep niat awake dhewe karo Gusti Allah. Karena memang ta'rifnya al-sadaqah hiya ma yu'tihi al-mutasaddiq lillahi ta'ala, yaitu sesuatu yang diberikan oleh orang yang bersedekah karena lillahi ta'ala. Pun balik teng hadis nggih. Hadisnya dawuh Kanjeng Nabi kullu ma'rufin sadaqah. Setiap hal-hal yang kita lakukan, hal kebaikan yang kita lakukan, yang dianggap baik oleh syariat, itu baik Gusti Allah dicatat sebagai sedekah. Karena sedekah enggak hanya murni dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Mungkin dengan perlakuan kayak tabasum, senyum niku sedekah. Niku arti dari atau makna dari hadis kullu ma'rufin sedekah. Kemudian di sini ada maqalah dari Ibnu Battal, dalla hadzal hadis ala anna kulli syai'in yaf'aluhu al-mar'u aw yaquluhu minal khairi yuktabu lahu bi sadaqah. Bahasanya beliau mentafsiri hadis niki dawuh ngeten nggih. Jadi hadis niki menunjukkan bahasanya sedekah niku maknanya luas nggih. Enggak hanya sesuatu yang diberikan kepada manusia, tapi juga bisa dikatakan pekerjaan, kebaikan yang dilakukan oleh kita. Makanya dalla hadzal hadis alla anna kulli syai'in yaf'aluhul mar'u. Setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang, au yaqulu ataupun yang diucapkan, minal khairi dari hal-hal yang positif itu yuktabu lahu bihi sedekah.
akan ditulis menjadi pahalane sedekah. Makanya teng Riyadhus Shalihin wonten hadis, paham nggih? Walaupun secara fikihnya sedekah niku hukumnya sunnah, beda dengan zakat. Zakat niku wajib. Sampai ada sebagian musannaf mengatakan sedekah itu ada dua, paham nggih? Ada sedekah wajib, ono sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib ya zakat niku, paham nggih? Kalau sedekah sunnah nggih sedekah niku, paham nggih? Sampun. Jadi teng hadis Riyadhus Shalihin mengatakan apa? Setiap Bani Adam, setiap manusia niku ketika bangun dari tidurnya itu ada anggota tubuh yang dituntut untuk bersedekah, paham nggih? Dari tangan kita ataupun meripat kita, mata kita ataupun sikil awake dhewe ataupun kuping awake dhewe, paham nggih? Dan itu semua bisa dicukupi dengan napa? 2 rakaat salat duha, paham nggih? Ataupun ada yang mengatakan bacaan tasbih berapa kali hitungan, paham nggih? Artinya, paham nggih? Yang seharusnya kita sedekah untuk menyedekahi tangan kita ataupun sikil dhewe ataupun sirah dhewe itu bisa digantikan dengan salat duha. Itu betapa luasnya makna sedekah, paham nggih? Oh niki baik malih kullu ma'rufin sedekah. Pun sedekah al-muradu bi sedekah ats-tsawabu wa aslu sedekah ma yukhrijuhul mar'u min malihi mutatawwi'an bihi, paham nggih? Niku seperti napa arti yang telah kula sampaikan ke jenengan apa itu makna sedekah. Pun nggih. Jadi hadis niki hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jabir yang pernah kita bahas biografinya. Paham nggih? Sampun. Jadi hanya ngoten mawon nggih. Jadi kullu ma'rufin sedekah, setiap hal yang positif yang kita lakukan yang dipandang baik oleh syariat itu akan dicatat, paham nggih? Sedekah. Makanya enggak gumun kalau di sebagian kitab tasawuf diceritakan, sampean mungkin juga sering cerita, saya sering mendengar, paham nggih? Ketika ada perempuan, paham nggih, seorang pelacur, paham nggih, kemudian pulang dari Nun Sewu melacur niku, kemudian menemukan seekor kucing yang kehausan ataupun ada mengatakan anjing yang kehausan, kemudian dia golek banyu, ketemu sumur, kemudian melepaskan napa sepatune niku gawe njukuk banyu agawe ngombe kucing ataupun anjing niku, akhirnya dia akan diampuni dosanya. Karena itu termasuk hal yang positif menurut syariat Islam, paham nggih? Sampun. Jadi kullu ma'rufin sedekah rawahul Bukhari wa Muslim. Paham? Jadi hadis niki diriwayatkan oleh 2 imam besar nggih, Imam Bukhari dan Muslim. Cuman Imam Muslim niku napa riwayate benten. Memang kalau Bukhari mengatakan dari Imam Jabir, cuman kalau Muslim dari mendengarnya dari Sayyidina Hudzaifah, paham nggih, radhiyallahu anhu. Pun niki hadis yang ke-70 atau 27. Ampun nggih, langsung hadis yang 28.